Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTube. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk mata pelajaran fisika kelas 10. Materinya adalah besaran, satuan, dimensi, dan pengukuran. Perkenalkan, nama saya adalah Semroni Armuyanto. Bagi siswa yang belum like dan subscribe untuk channel SMA Negeri 3 Brebes, silakan like dan subscribe ya, jangan lupa. Bagi yang akan bertanya, silakan nanti isikan di kolom komentar. Oke, tanpa panjang lebar, kita masuk ke materi fisika kelas 10 untuk yang bab pertama. Oke, besaran berdasarkan satuannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah besaran pokok, yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran yang terbentuk oleh besaran itu sendiri. Berarti pembentuknya ya besaran itu sendiri. Kalau besaran turunan itu besaran yang terbentuk oleh beberapa besaran pokok. Di sini ada kata-kata beberapa besaran pokok. Berarti besaran turunan itu terbentuk oleh ya lebih dari satu besaran pokok. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat mana saja yang termasuk dalam besaran pokok. Ya, ini adalah tabel besaran pokok beserta dimensinya. Yang pertama, ini ada besaran pokok panjang, ya, memiliki satuan meter. Nah, meter ini kita lambangkan dengan menggunakan huruf M kecil. Dimensinya apa? Dimensinya adalah L besar, ya, hurufnya adalah L besar, artinya long, ya. Kemudian untuk yang kedua, besaran pokok yang kedua itu apa? Waktu, memiliki satuan sekon. Nah, sekon ini memiliki lambang satuan S kecil dengan dimensi huruf T besar, artinya time, ya. Time itu kan waktu. Yang ketiga, ada besaran pokok massa, memiliki satuan kilogram. Nah, lambang satuannya adalah huruf Kg, semuanya kecil. Nah, ini dimensinya menggunakan huruf M besar, ya, M besar. Kemudian untuk yang keempat, besaran pokoknya adalah suhu, memiliki satuan Kelvin. Lambang satuannya adalah K besar, dimensinya ini theta, ya. Cara menggambarnya seperti ini. Dia ada lingkaran, kemudian kamu tengahnya ada set, kasih garis seperti itu di tengahnya. Kemudian untuk yang kelima, besaran pokok yang kelima itu adalah watt arus listrik. Maaf, di sini kurang ada kata-kata listriknya, ya. Memiliki satuan ampere, lambang satuannya adalah A besar, memiliki dimensi I besar. Kemudian yang keenam ada besaran pokok intensitas cahaya, memiliki satuan kandela dengan lambang satuan CD, dimensinya adalah J. Kemudian yang ketujuh adalah jumlah zat, memiliki satuan mol, lambang satuannya adalah mol, dimensinya adalah huruf N besar. Ini adalah termasuk dalam besaran pokok. Kalau selain ini, ya berarti besaran turunan. Mudahnya seperti itu. Oke, ini adalah tabel contoh besaran turunan beserta dimensinya. Nah, contoh besaran turunan itu contohnya apa? Yang pertama itu luas. Ya. Luas. Nah, luas itu didapat dari mana? Luas itu didapat dari panjang kali lebar. Panjang ini satuannya adalah meter. Lebar juga satuannya meter. Maka meter kali meter itu adalah meter kuadrat atau meter persegi. Nah, untuk mencari dimensinya bagaimana? Gampang. Kita lihat satuannya. Oh, meter. Dimensinya
pangkatnya adalah L besar. Di sini ada pangkat 2, otomatis L-nya pangkat 2. Jadi seperti itu. Yang kedua contohnya, oke ya, volume. Anggaplah volume itu volume kubus ya, atau balok. Nah, volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga satuannya meter. Maka meter dikalikan meter dikalikan meter, otomatis meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, untuk menentukan dimensinya bagaimana? Gampang, kita menentukan di sini. Oh, ada meter di sini. Meter dimensinya adalah L. Di sini pangkat 3, otomatis L-nya pangkat 3. Jadi seperti itu. Oke, contoh lagi biar lebih jelas. Kecepatan. Kecepatan itu diperoleh dari mana? Perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan di sini memiliki satuan meter, sedangkan waktu memiliki satuan sekon. Meter dibagi sekon, otomatis lambang satuannya adalah meter per sekon. Atau kita bisa rubah ya, dari meter per sekon ini kita rubah, atau di sini satuannya menjadi meter sekon pangkat min 1. Ya sama saja, kok ini min 1, ini meter per sekon. Ya sama saja, meter per sekon itu ya sama saja dengan meter sekon pangkat min 1. Nah, untuk dimensinya bagaimana? Ingat, untuk meter dimensinya adalah L. Untuk sekon itu dimensinya adalah T. Di sini T-nya itu pangkat min 1, maka di sini T pangkat min 1. Seperti itu. Yang keempat, ada percepatan. Percepatan itu besaran penyusunnya adalah kecepatan dibagi waktu. Ya. Terus satuannya bagaimana? Oke, kecepatan di sini ya, satuannya adalah meter per sekon. Dibagi waktu. Nah, dibagi waktu satunya adalah sekon. Maka akan terbentuk ini, meter per sekon kuadrat. Kalau kita rubah jadi bilangan berpangkat, maka di sini akan berubah menjadi meter sekon pangkat min 2. Itu ya sama saja dengan meter per sekon kuadrat. Untuk dimensinya bagaimana? Oke, meter dimensinya adalah L besar, sekon dimensinya adalah T. Karena S di sini pangkatnya minus 2, otomatis T-nya di sini pangkat minus 2. Mudah kan? Oke, di sini kita akan belajar bagaimana masa panjang waktu volume itu diukur. Nah, otomatis cara mengukurnya dengan menggunakan yang namanya alat. Ya, misalkan alat untuk mengukur massa itu seperti apa, alat untuk mengukur panjang seperti apa, waktu seperti apa, dan volume seperti apa. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sudah pernah menemukan alat seperti ini. Ya. Oke, di sini ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur massa. Yang pertama adalah neraca Dachshund, yang kedua adalah neraca Ahaus, dan yang ketiga adalah neraca sama lengan. Kemudian pengukuran waktu. Mungkin kalian sudah tahu ya, untuk mengukur waktu kita memakai stopwatch. Nah, alatnya seperti ini. Di HP kalian juga ada stopwatch. Oke, pengukuran panjang bisa menggunakan mistar atau kalian biasa menyebutnya adalah penggaris. Di sini untuk penggaris memiliki ketelitian 0,1 cm dan ketidakpastian mistarnya adalah 0,05 cm. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari 0,1 dibagi 2. Ya, maka akan terbentuk yang namanya ketidakpastian mistar. Oke, misalkan di sini. Kamu lihat di sini. Ini ada benda berwarna biru, kemudian kamu mengukur panjangnya.
Oke, kira-kira panjangnya berapa? Panjangnya adalah 2,5 cm. Seperti itu ya. Nah, hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembacaan atau kalian membaca skala pada mistar, mata Anda itu kira-kira berada di posisi 1, posisi 2, atau posisi 3. Lihat semuanya ke sini, ke bagian gambar yang paling kanan. Ini anggaplah mata ya, mata posisi 1, mata di posisi 2, dan mata di posisi 3. Oke, saya kasih waktu 5 detik, kira-kira bagian mana? Oke, yang benar dalam pembacaan skala pada mistar yang benar di sini. Mata Anda di posisi 2. Oke, saya kira mudah ya. Next. Oke, yang kedua adalah jangka sorong. Jangka sorong alatnya seperti yang dilihat pada gambar. Itu Anda bisa lihat keterangan-keterangan beserta fungsinya gitu ya. Itu ada rahang atas, rahang bawah, dan kemudian Anda lihat di sini, ini ada lingkaran merah. Itu adalah skala ya. Yang di atas ini namanya skala utama, yang di bawah di sini itu adalah skala nonius. Nah, lingkaran ini saya perbesar ke kanan, maka akan berbentuk seperti ini gitu ya. Di atas tadi itu namanya skala utama. Ini skala utama, dan yang di bawah itu adalah skala nonius. Jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm dan memiliki ketidakpastian 0,005 cm. Terus bagaimana cara kita membaca skala yang tertera pada jangka sorong? Oke, kita lihat skala utamanya bagaimana cara membacanya. Lihat poin pertama. Lihat skala utama yang dekat dengan angka 0 skala nonius. Oke, mana angka 0 skala nonius di sini? Kemudian skala utamanya mana yang dekat dengan skala nonius? Ya di sini. Ini nih, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri angka 0 skala nonius itu yang di atas itu adalah skala utamanya. Berarti kalau di sini adalah 3, ini ada 4, 3, otomatis yang dilingkari ini adalah 3,1 cm. Coba kamu lihat, ini 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,94. Oke, jadi skala utamanya adalah 3,1. Kemudian untuk membaca skala nonius, skala noniusnya bagaimana? Lihat poin kedua. Lihat skala nonius yang berimpit dengan skala utama yang di atas, kemudian kalikan dengan 0,01. Kamu lihat skala yang di bawah ini. Kemudian cari antara yang bawah dan atas itu berimpit atau membentuk satu garis lurus. 0, sini tidak ada ya. 1 tidak ada, 2 tidak ada, tidak berimpit, 3 tidak berimpit, 4 tidak berimpit, 5 tidak, 6 tidak, 7 di sini. Ternyata di sini 7 ini berimpit dengan skala utama, maka skala noniusnya adalah 7 dikalikan 0,01 cm. Berarti berapa? Ya 0,07 cm. Oke, otomatis kita masuk ke poin ketiga. Tambahkan skala utama dengan skala nonius. Nah, skala utama plus skala nonius. Skala utamanya adalah 3,1, skala noniusnya adalah 0,07. Jika kita jumlah
cm. Oke, maka skala yang tertera pada skala Nonius itu adalah 3,17 cm. Kemudian lihat poin keempat, ditambahkan dengan 0,005 cm plus minus ya. Jadi skala yang tertera itu berapa? Nah ini 3,17 cm plus minus 0,005 cm. Oke, poinnya di sini ya. Ini hanya tambahan saja. Yang kedua. Oke. Gampang ya. Oke, kita latihan soal dulu. Di gambar bagian kiri, lihat, itu ada gambar skala jangka sorong. Berapakah skala yang ditunjukkan pada gambar di samping? Otomatis, pertama, kita harus tentukan skala utamanya. Bagaimana cara menentukan skala utama? Kamu lihat angka 0, skala 0 pada skala Nonius. Mana? Ini. Maka skala utamanya adalah, nah, oke, bagus, ini ya. Nah, yang itu. Oke, kemudian berarti ini berapa? Yang di garis merah itu, yang saya lingkari itu, skala utamanya. Jika ini 2, maka ini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Oke, skala utamanya adalah 2,7 cm. Kemudian kita menentukan skala Nonius. Untuk menentukan skala Noniusnya bagaimana? Oke, saya hapus dulu ini. Untuk menentukan skala Noniusnya, kamu lihat skala yang paling bawah, yang bawah gitu ya. Skala yang bawah itu, di mana skala yang bawah itu berimpit dengan skala yang di atas. Oke, kamu lihat angka 0 di sini itu tidak berimpit, hampir saja ya. Ini satu yang tidak berimpit, 2 itu hampir, 3 oke, hampir berimpit ya, 4 tidak berimpit, 5 tidak berimpit, 6 oke, 6 ini berimpit dengan skala utama ya. Oke, maka ini bisa menjadi rujukan. 7 tidak, 8 tidak, 9 hampir, 10 tidak. Oke, jadi skala Nonius yang berimpit itu dengan skala utama, jadi yang saya lingkari warna biru itu adalah 6. Otomatis skalanya adalah 6 dikalikan dengan 0,01 cm. Maka skala Noniusnya adalah 0,06 cm. Setelah itu, kita harus menjumlahkan skala utama dengan skala Nonius. Kita jumlahkan skala utama ditambah dengan skala Nonius. Bagaimana caranya? Gampang. Skala utama ini 2,7 cm. Skala Noniusnya mana? Ini 0,06 cm. Kita jumlahkan. Oke, seperti itu. Maka 6, 7, nah ini. Jadi skala yang tertera pada jangka sorong pada gambar di samping kiri atas adalah 2,76 cm. Lengkapnya bagaimana cara menuliskan skalanya? Oke, jadi skala jangka sorong
2,76 cm plus minus 0,005 cm. Seperti ini, saya lingkari warna biru. Kalau misalkan nanti di soal yang plus minus 0,05 nya tidak ada, bagaimana Pak? Kamu jawab yang ini saja, cukup. Oke ya, gampang. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, selanjutnya belajar micrometer scope. Anda bisa melihat di gambar itu adalah bentuk dari micrometer scope. Itu ada keterangannya ya. Jadi kenapa dinamakan micrometer scope? Karena salah satunya ya diputar seperti skrup ya, untuk rang gesernya. Micrometer scope memiliki ketelitian 0,01 mm. Lihat, ini satuannya adalah milimeter. Kalau tadi untuk jangka sorong dan mistar itu satuannya sentimeter. Tetapi untuk micrometer scope itu satuannya adalah milimeter. Micrometer scope sendiri memiliki ketidakpastiannya itu 0,005 mm. Seperti itu ya. Terus untuk skalanya bagaimana untuk micrometer scope? Anda bisa lihat di sini. Sebentar. Oke. Nih. Nah, yang saya lingkari ini akan saya perbesar ke kanan. Bentuknya kurang lebih seperti itu, ya. Cara membacanya bagaimana? Hampir sama dengan cara membaca jangka sorong. Ada skala utama dan ada skala nonius. Untuk membaca skala utamanya bagaimana? Lihat poin pertama. Lihat skala utama yang dekat dengan skala nonius. Oke. Sebentar. Dari gambar yang sebelah kanan, mana yang skala utama ini ya? Ini skala utama. Ini skala utama. Dan ini. Oke, sebentar saya ganti warnanya dulu. Kuning. Biru aja wis. Ini skala nonius. Jadi untuk menentukan skala utamanya Anda lihat sini. Lihat skala utama yang dekat dengan skala nonius. Berarti mana yang dekat dengan skala nonius? Otomatis yang ini. 4 kan? Nah, jadi skala utamanya adalah 4. Ingat, satuannya adalah milimeter. Gampang. Untuk menentukan skala noniusnya bagaimana? Lihat poin kedua. Lihat skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Kemudian kalikan dengan 0,01 mm. Ini salah. Lihat. Ini skala utama. Set, maksudnya ini. Garis ini yang berimpit dengan skala nonius mana? Oh, ternyata adalah 30. Nah, ini kan. Berarti 30 dikalikan 0,01 mm. Berapa hasilnya? Otomatis hasilnya adalah 0,3 mm. Kemudian kita berlanjut ke poin ketiga. Tambahkan skala utama dengan skala nonius. Oke, skala utamanya tadi adalah 4 ditambah dengan 0,3 mm. Maka skala noniusnya adalah 4,3 mm. Kemudian ditambahkan dengan
0,05 mm ketidakpastiannya. Maka di sini plus minus 0,005 mm. Oke. Jadi ini adalah skala untuk mikrometer sekrup yang di pojok kanan atas. Jadi skala yang terbentuk adalah 4,3 mm plus minus 0,005 mm. Seperti itu. Mudah kan? Oke, kita latihan dulu ya. Cara membaca skala pada mikrometer sekrup. Di sini pertanyaannya, berapakah skala yang terbaca pada skala mikrometer sekrup di samping? Kamu harus tahu dulu mana yang skala utama, mana yang skala nonius. Yang sebelah kiri ini skala utama ya, jangan lupa. Dan yang sebelah kanan di sini adalah skala nonius. Untuk menentukan skala utamanya bagaimana? Oke, yang pertama skala utama. Lihat di sini, kamu harus menentukan skala utamanya. Lihat skala nonius, kemudian sebelah kirinya, atau skala utama yang paling kanan, yang saya lingkari itu, ya. Skala utama yang paling kanan ini, yang dekat dengan skala nonius, itu adalah skala utama yang tertera pada mikrometer sekrup di samping, ya. Jadi skala utamanya adalah, ya tepat sekali, 2,5 mm. Jika Anda bingung, lihat di sini. Ini ada angka 0. Ini ada angka 1. Di tengahnya ada skala. Otomatis di sini adalah 0,5. Begitu kan? Ini ada 1, ini ada 2. Di tengahnya ada 1,5. Begitu juga di sini. Ini ada 2, tengah-tengahnya adalah 2,5. Maka skala utamanya adalah 2,5. Kemudian untuk menentukan skala nonius. Untuk menentukan skala nonius, Anda harus melihat di sini. Yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Nah, yang membentuk garis lurus apa? Oh, ternyata adalah ini, 25, ya kan? Nah, maka skala noniusnya adalah 25 dikali, jangan lupa, 0,01, satuannya mm. Maka sama dengan berapa? 0,25 mm. Seperti itu ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah menjumlahkan skala utama dengan skala nonius. Oke, skala utamanya adalah 2,5 mm ditambahkan dengan 0,25 mm. Kita jumlahkan saja. 5 tambah 2, 7. Nah, 2 tambah 0, 2. Oke, jadi skala yang tertera pada mikrometer sekrup di samping adalah ini, 2,75 mm. Lengkapnya bagaimana? Lengkapnya adalah, jadi skala yang terbaca (2,75 mm) plus minus 0,005 mm. Ini dia. Kalau misalkan di soal
plus minusnya tidak ada, bagaimana? Anda tinggal menjawab yang ini saja. Oke, mudah bukan? Oke, setelah Anda belajar membaca skala pada mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop, sekarang Anda akan belajar mengenai operasi hitungan dalam angka penting. Di sini kita akan belajar mengenai operasi pembulatan. Mungkin dulu waktu SMP Anda sudah pernah diajari oleh guru kalian tentang bagaimana operasi pembulatan. Oleh karena itu, di sini saya akan mengulang kembali pelajaran ini, mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Oke, poin yang pertama. Apabila angka lebih dari 5, angka tersebut dibulatkan ke atas. Ya, contohnya mana? Ini 4,237. Jika dibulatkan, nah, kamu lihat di sini. Nah, angka yang terakhir 7 kan? Nah, 7 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, 7 itu lebih dari 5. Karena 7 itu lebih dari 5, maka yang di sini, yang di depannya ditambahkan 1. Maka akan menjadi 4,24. Gampang kan? Nah, poin yang kedua, apabila angka kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah. Contohnya mana? Ini 4,231. Angka terakhir adalah 1. 1 itu bilangan kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka satunya hilang. Akan menjadi 4,23. Oke, mudah kan? Oke, selanjutnya. Oke, operasi penjumlahan dan pengurangan. Ini sama ya caranya ya, pengurangan dan penjumlahan itu caranya sama. Oke, kita lihat keterangannya dulu. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil pengukuran ditentukan oleh angka yang paling sedikit di belakang koma. Maksudnya seperti apa? Oke, langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada angka 468,395. Lihat di situ, di belakang koma ada 3 angka. Otomatis angka tersebut memiliki 3 angka taksiran. Kemudian ada angka 415,21. Ada 2 angka di belakang koma, maka angka tersebut memiliki 2 angka taksiran. Jika kedua angka ini kita kurangkan, maka hasilnya adalah 53,185. 185 di sini, di belakang koma ada berapa angka? Ada 3. Maka 3 angka taksiran. Ya kan? Sedangkan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, hasil pengukurannya ditentukan oleh angka yang paling sedikit di belakang koma. Antara yang pertama dengan yang kedua, ya, yang memiliki angka taksiran paling sedikit yang mana? Bilangan yang mana? Oh jelas, bilangan yang kedua di sini. Memiliki 2 angka taksiran bukan? Ya. Oleh karena itu, di sini kita rubah agar menjadi bukan 3 angka taksiran, tetapi harus 2 angka taksiran. Paham ya? Biar ini yang di belakang koma biar jadi 2. Caranya bagaimana? Oke, gampang. Di sini, yang paling belakang itu adalah bilangan 5. Karena bilangannya 5, otomatis yang di depan harus ditambah 1. Maka akan menjadi 53,185.
53,19 itu ada berapa angka di belakang koma? Jelas, ada 2 angka, namanya 2 angka taksiran. Seperti itu. Bisa dipahami? Gampang ya? Oke, kita tadi sudah belajar operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan itu caranya sama, ya, menggunakan angka taksiran. Tetapi untuk operasi perkalian dan pembagian itu caranya dengan memperhatikan angka penting. Jadi yang sama penjumlahan dan pengurangan, ya, yang sama lagi perkalian dan pembagian. Penjumlahan sama perkalian caranya sama atau berbeda? Berbeda, ya. Yang sama hanya perkalian dan pembagian, kemudian yang sama lagi adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, sekarang kita berlanjut ke sini ya, operasi perkalian dan pembagian. Pada operasi perkalian dan pembagian, hasil pengukuran itu ditentukan oleh angka penting yang paling sedikit, ya. Di sini angka penting yang paling sedikit. Tadi kan waktu penjumlahan dan pengurangan menggunakan angka taksiran, tetapi untuk operasi perkalian dan pembagian itu menggunakan angka penting. Ya, bisa dipahami. Contohnya di sini kita memakai operasi perkalian yang mudah saja. Di sini ada bilangan 24,51. Ini berapa angka penting? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, maka di sini memiliki 4 angka penting. Kemudian dikalikan dengan 12,3. 12,3 itu berapa angka penting? Kita hitung. 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 3 angka penting. Setelah 24,51 dikalikan dengan 12,3, maka hasilnya ini 301,473 yang memiliki berapa angka penting? 6. Hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini memiliki 6 angka penting. Sedangkan pada operasi perkalian, lihat di sini, pengukuran ditentukan oleh angka penting yang paling sedikit. Jelas sekali, Mbak. Antara bilangan 1 sama bilangan 2, maka yang sedikit yang mana? Ya, bilangan yang kedua ya, yang memiliki 3 angka penting ya. Maka kata kuncinya di sini, hasilnya harus 3 angka penting. Yang awalnya 6 angka penting, harus menjadi 3 angka penting. Maka, dari 301,473 yang awalnya 6 angka penting, agar 3 angka penting bagaimana? Kamu hitung saja. Yang paling kiri 1, 2, 3. Cuma ini aja. Yang ini nggak usah dipakai. Maka hasilnya adalah 301. Nah, sangat jelas ya. Ini memiliki berapa angka penting? Memiliki 3 angka penting. Oke, mudah ya. Oke, setelah Anda belajar tadi dari pengukuran, ya, ada satuan, ada dimensi. Sekarang tugasnya adalah ini. Berapakah skala yang tertera pada gambar di bawah? Ini nomor 1 ya. Silakan nanti Anda di pause dulu, kemudian Anda gambar. Ya. Yang ini, yang sebelah kiri itu adalah skala mikrometer sekrup, sedangkan untuk yang sebelah kanan itu adalah skala jangka sorong. Itu nomor 1-nya, silakan nanti di pause dulu, kemudian Anda digambar pada buku, ya, kemudian dikerjakan. Yang nomor 2-nya, dengan menggunakan aturan angka penting, tentukan hasil dari operasi berikut. A. Berapakah luas persegi panjang
jika panjangnya adalah 14,36 cm dan lebarnya adalah 2,90 cm. Ya, kamu tahu kan luas? Luas itu apa kali apa? Nah, memakai operasi apa? Aturannya bagaimana? Seperti itu ya. Yang B, Andi membawa satu karung buah yang berisi jeruk dengan massa 3,625 kg, apel dengan massa 3,25 kg, dan jambu dengan massa 3,6 kg. Berapakah massa total yang dibawa Andi dengan menggunakan aturan angka penting? Oke? Sudah jelas, yang B itu memakai aturan apa? Angka penting, yang operasinya seperti apa? Sudah dibahas di atas tadi ya. Oke. Untuk pengumpulan tugas. Untuk kelas 10, IPA 1 dan IPA 2 dikumpulkan di Bapak Agung Prayitno. Nomor WA-nya sudah ada. Silakan bagi yang merasa kelas 10 IPA 1 dan IPA 2 menghubungi nomor yang tertera. Bisa melalui WA. Untuk kelas 10 IPA 3 dan IPA 4 dikumpulkan di Bapak Budiono. Nomornya juga sudah tertera. Bisa melalui WA. Untuk kelas 10 IPA 5 dikumpulkan di Bapak Semroni Arumyanto. Nomornya juga sudah tertera. Bisa melalui WA. Apabila ada tugas tambahan, itu tergantung dari masing-masing pengampu mata pelajaran fisika masing-masing kelas. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.